Halo Sobat 100, masih bersama saya Lukman Hakim dalam program 100 Institute. Pada kali ini kita akan membahas materi dari bab bumi, bulan, dan matahari. Pada video ini kita akan membahas subbab bumi. Pada subbab ini kita akan mempelajari 3 bagian penting, yaitu mengenai yang pertama bentuk bumi, kemudian rotasi bumi, dan yang ketiga revolusi bumi. Jadi dari bentuk bumi, kemudian pergerakan bumi, yaitu rotasi terhadap dirinya sendiri, dan revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Yang pertama, bentuk bumi. Berdasarkan penelitian yang ada, yang pernah diungkapkan, bentuk bumi kita itu kira-kira menyerupai bola pipih atau bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbuk dari kutub-kutubnya. Jadi dari kutub utara ke selatan itu sedikit tertekan pipih, sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwanya. Seperti itu Sobat 100. Jadi tidak berbentuk bulat utuh, tapi berbentuk bola yang tertekan pipih. Seperti ini, jadi sedikit pepat, seperti itu Sobat 100, dan menggembung di khatulistiwanya. Nah, kemudian tonjolan yang tadi muncul itu akibat rotasi. Jadi kenapa bumi lebih terlihat pepat? Karena bumi sendiri memiliki gerak rotasi, sehingga menyebabkan diameter khatulistiwanya itu lebih besar daripada diameter kutub ke kutubnya. Di sini kurang lebih 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Jadi lebih menggembung di bagian khatulistiwanya. Kurang lebih seperti Sobat 100 bentuk bumi yang kita tinggali ini. Nah, kemudian untuk gerak bumi, rotasi dan revolusi, kita bahas yang pertama pada gerak rotasi terlebih dahulu, di mana bumi itu berputar pada porosnya. Jadi rotasi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Memiliki waktu atau kala rotasi bumi itu sekitar 23 jam 56 menit. Atau gampangnya kita sebut 1 hari atau 24 jam. Nah, di mana bumi berotasi itu dari barat ke arah timur. Nah, sehingga Sobat 100 mungkin pernah mendengar ada yang kita sebut dengan gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah karena bumi berotasi dari barat ke timur, seolah kita melihat matahari terbit dari timur ke barat, atau terbit dari timur tenggelam di barat. Jadi itu dampak atau efek dari bumi berotasi dari barat ke timur. Nah, cukup paham ya Sobat 100? Dan beberapa akibat lain dari akibat dari bumi berotasi, contohnya seperti ini, akan terlihat ada sebagian bumi yang mengalami di sini sisi yang terang atau mengalami siang, dan ada sisi yang lebih gelap atau mengalami malam. Seperti itu Sobat 100. Jadi ada beberapa akibat dari rotasi bumi yang tadi sudah kita sebutkan pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Kemudian ada juga gerak semu harian matahari. Ini kita sebutkan di awal tadi. Ya, gerak semu harian matahari terlihat terbit dari timur, tenggelam di barat. Kemudian adanya perbedaan waktu Sobat 100. Nah, dari akibat rotasi bumi ini, yang perbedaan waktu nanti kita akan bahas bagaimana waktu-waktu di zona-zona yang berbeda, atau perbedaannya bagaimana sih antara zona satu dengan zona yang lainnya, dan bagaimana cara menentukan letak bujurnya dari suatu kota dengan kota lainnya. Kemudian akibat yang lain adalah pembelokan arah angin. Nah, ini efek dari rotasi bumi. Kemudian ada juga pembelokan arah arus laut. Ini juga salah satu akibat dari rotasi bumi. Nah, seperti itu Sobat 100. Jadi efek dari gerakan rotasi bumi itu berakibat adanya terjadinya siang dan malam, gerak semu, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan arah arus laut. Jadi cukup memiliki dampak yang besar. Oke, kemudian kita lanjut ke gerak revolusinya. Di mana gerak revolusi merupakan perputaran atau sebenarnya peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi selain bumi berotasi pada porosnya, berbarengan dengan gerak revolusi juga Sobat 100. Jadi bumi melakukan 2 gerakan sekaligus. Untuk revolusi, peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktunya sendiri atau waktu revolusi bumi kurang lebih 365,25 hari atau 365/4 hari, atau kita kenal dengan 1 tahun. Nah, jadi di sini bumi berotasi sekaligus berevolusi mengelilingi matahari. Nah, akibatnya seperti gambar ini Sobat 100. Sobat 100 membaca di sini ada autumn, musim gugur, ada winter, musim dingin, ada spring, musim
semi, kemudian ada summer, ada musim panas, seperti itu Sobat 100. Akibatnya adalah terjadinya perbedaan musim antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau kita tuliskan kembali, di sini bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, seperti Sobat 100. Jadi, ternyata bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, akibatnya sendiri, akibat dari revolusi bumi, tadi kita sudah sebutkan, yaitu yang pertama terjadinya gerak semu tahunan matahari. Jadi kalau rotasi akibatnya adalah gerak semu harian matahari, kalau ini terjadinya gerak semu tahunan matahari. Jadi Sobat 100, kalau misalnya berada pada belahan bumi utara atau selatan, itu akan terlihat lebih jelas bagaimana gerak semu tahunan matahari. Sobat 100 akan melihat posisi matahari yang berubah dalam kurun 1 tahun. Jadi kadang ada berada di bumi bagian selatan, kemudian berada di khatulistiwa, naik ke atas, kemudian ke bumi utara, kemudian balik lagi ke khatulistiwa, dan seterusnya. Dan itu terjadi, kita namakan dengan gerak semu tahunan matahari, di mana dampaknya terjadi perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, seperti itu Sobat 100. Jadi, efek dari revolusi bumi, terjadinya gerak semu tahunan matahari, berdampak pada perbedaan lamanya siang dan malam. Hati-hati ya, di sini perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau terjadinya siang dan malam, itu dampak dari rotasi. Kalau lamanya siang dan malam, dampak dari gerakan revolusi bumi. Nah, begitu pula, di sini ada pergantian musim akibat dari gerak semu tahunan matahari tadi, dan kemudian adanya perubahan terlihatnya rasi bintang. Seperti itu Sobat 100. Jadi, rasi bintang yang kita lihat akan berubah-ubah dalam kurun 1 tahun, yang merupakan akibat dari revolusi bumi. Seperti itu Sobat 100. Bagaimana? Sudah cukup paham kan ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 dapat lanjut melihat atau mempelajari video yang berikutnya. Selamat belajar!